Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinto Sibarani, NPM 1851043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya mengenai tata cara pendaftaran dan proses persidangan di pengadilan agama. Oke, kita mulai. Proses yang pertama itu adalah pendaftaran perkara. Jadi, pihak yang berperkara itu datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua itu, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Dan yang ketiga itu, petugas meja 1 itu dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu dan menaksir biaya panjar perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besarnya panjar biaya perkara itu sudah diatur di dalam pasal 193 RBG atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Di sini catatan saya itu, bagi yang tidak mampu dapat dijalankan perkaranya secara prodeo. Apa itu prodeo? Jadi perkaranya itu dijalankan secara cuma-cuma atau gratis. Namun ada syarat-syaratnya, yaitu dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan dilegalisir oleh camat setempat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkaranya itu ditaksir Rp0, ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Itu didasarkan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2014 dan surat edaran nomor 0508 A garing DJA garing 3 garing HK titik 00 garing 2014. Dan yang keempat, petugas meja 1 itu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam 3 rangkap. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Dan yang keenam itu, pemegang kas atau kasir itu menandatangani surat kuasa untuk membayar, membuka nomor perkara dan tanggal penerimaan surat dalam surat kuasa untuk membayar tersebut dan surat gugatan atau permohonan tersebut. Jadi pemegang kas itu menandatangani surat kuasa untuk membayar itu dan membuka nomor perkara di surat kuasa dan surat gugatan atau permohonan tersebut. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan surat asli surat kuasa untuk membayar tersebut kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran kepada bank. Dan yang kedelapan itu, pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip setoran panjar biaya perkara sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut, besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara itu menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kesembilan itu, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas atau kasir. Dan yang ke-10, pemegang kas setelah meneliti slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Dan yang ke-11 itu pihak berperkara itu menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat atau termohon ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Dan yang ke-12 itu, petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register dan yang bersangkutan itu memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
Dan yang terakhir itu dan yang ke-13 maksudnya, petugas meja 2 menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Dan setelah itu pendaftaran selesai. Dan setelah pendaftaran selesai, ada selanjutnya itu menunggu hari sidang. Jadi, dalam waktu 1 sampai 2 hari sejak mendaftarkan gugatan, ketua pengadilan menetapkan hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Dan ketua majelis hakim yang ditunjuk harus segera menetapkan hari sidang. Dan jurusita akan memanggil para pihak yang berperkara tersebut sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan. Jadi 3 hari sebelum persidangan, jurusita akan memanggil pihak-pihak yang berperkara tersebut. Dan tahap persidangan itu juga diatur selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal atau surat gugatan itu didaftarkan. Karena itu sudah diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak dan untuk perkara cerai gugat yang diatur dalam pasal 80 ayat 1 Junto 141 ayat 1 KHI. Dan sesuai dengan pasal 80 ayat 2 UU nomor 7 tahun 1989, Junto pasal 33 PP nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan kalau pemeriksaan gugatan untuk kasus perceraian itu dilakukan dalam sidang yang tertutup, jadi tidak terbuka ya. Dan setelah itu semua pendaftaran selesai, kita sudah dipanggil dan sekarang di hari sidang. Jadi pada saat persidangan ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pertama. Tahap pertama itu adalah sudah pasti upaya damai. Jadi maksudnya kalau kita masuk ke persidangan, kalau ini kasusnya perceraian itu dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi kalau tidak perceraian atau yang tidak menyangkut hal pribadi itu umum. Jadi boleh masuk siapa saja. Jadi tahap pertama itu upaya damai. Jadi pada pemeriksaan pertama itu suami istri harus hadir dan majelis hakim harus mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun. Dan jika pun itu tidak berhasil, hakim juga mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di luar persidangan. Itu wajib, karena diatur pada pasal 3 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2003. Dan setelah itu tahap kedua. Tahap kedua itu pembacaan gugatan atau permohonan. Jadi kalau upaya mediasi nggak berhasil, maka pemeriksaan selanjutnya adalah bacaan gugatan atau permohonan. Walaupun usaha mendamaikan itu tidak berhasil, tapi tetap saja hakim akan berusaha untuk mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung. Karena hal ini sesuai dengan pasal 70 Junto pasal 82 ayat 4 dan pasal 143 KI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Terus kalau dalam pembacaan surat gugatan, pihak penggugat atau pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum pada petitum atau gugatan permohonannya, maka dilanjutkan dengan jawaban. Jadi tahap ketiga itu adalah jawaban tergugat atau termohon. Jadi pada tahap ini tergugat atau termohon itu mempunyai kesempatan untuk menjawab gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Dia itu boleh secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat itu replik. Replik itu dia itu seperti kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat. Boleh secara lisan maupun tulisan. Dan tahap kelima itu duplik. Duplik itu juga sama, kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan dari replik penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tulisan. Namun di sini ada yang saya garis bawahi, jika dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka penggugat atau pemohon itu akan menuangkannya dalam replik. Dan atas replik tersebut, tergugat atau termohon dapat menanggapinya dalam reduplik. Dan juga dalam acara jawaban ini, sebelum proses pembuktian ya, dimungkinkan adanya gugatan balik atau rekopensi yang diatur dalam pasal 132 HIR dan 158 RBG. Dan setelah itu semua udah pembacaan gugatan, replik, duplik, dan kembali langsung ke tahap ke-6 yaitu pembuktian. Pada tahap ini penggugat atau pemohon dan
penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya. Dan tergugat atau termohon juga akan dimintakan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya. Itu tahap ke-6. Tahap ke-7 itu kesimpulan. Jadi penggugat dan pemohon selama persidangan, di bagian kesimpulan ini, dia akan menyampaikan kesimpulan akhir dari persidangan yang sudah dijalani dari awal sampai tahap kesimpulan itu. Jadi kesimpulan apa yang mereka dapat akan dibacakan masing-masing. Terus tahap ke-8 itu adalah musyawarah majelis hakim. Jadi majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa ini. Bagaimana hasilnya, apakah menerima atau memutus gugatannya penggugat itu benar atau tergugatnya yang benar atau bagaimana. Itu akan dimusyawarahkan majelis hakim. Dan yang tahap ke-9 itulah pembacaan putusan. Setelah majelis hakim bermusyawarah, kemudian pada saat persidangan pembacaan putusan, majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah daripada majelis hakim tersebut mengenai perkara tersebut. Oke, sampai di sini saja materi yang saya utarakan mengenai tata cara pendaftaran dan proses persidangan pengadilan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.